Baik, kita ke informasi selanjutnya. Memasuki Ramadan, petugas Polresta Banyumas, Jawa Tengah gencar melakukan razia penjualan petasan ke berbagai lokasi di Banyumas. Ribuan petasan berbagai ukuran yang kedapatan dijual pedagang di pasar disita. Di Pasar Sokaraja Banyumas misalnya, petugas menyisir puluhan pedagang yang menjual kembang api. Satu demi satu lapak pedagang diperiksa. Bila kedapatan ada petasan di antara barang dagangan, petugas tak ragu melakukan penyitaan. Demikian pula di Pasar Aji Barang Banyumas. Dalam razia petasan awal pekan ini, polisi menyita ribuan petasan berukuran kecil yang kedapatan dijual pedagang di kedua pasar. Di antaranya jenis gandengan, petasan yang kerap menjadi mainan anak-anak saat Lebaran. Tujuannya agar kegiatan Ramadan ini berjalan dengan baik, tidak ada orang yang cilaka, tidak ada orang yang terdampak dari akibat bermain petasan. Selanjutnya, ribuan petasan hasil sitaan ini akan dimusnahkan petugas dengan cara direndam air di Mapolres Banyumas. Sejak awal Ramadan, peredaran petasan di Banyumas dinilai telah memprihatinkan. Diduga petasan dipasok melalui jalur darat menggunakan bus malam. Petugas bertekad akan terus melakukan razia petasan untuk memotong mata rantai peredaran petasan. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kadang efek buruk petasan bisa menjadi penyebab kebakaran. Tidak jarang petasan juga digunakan sebagai senjata dalam tawuran. Nah, Ustadz Niam, ini menyembunyikan petasan dalam event tertentu mungkin itu bagian dari budaya ataupun bagaimana untuk upaya melestarikannya. Tapi kalau salah penggunaannya dan melanggar hukum nih, bagaimana ini Ustadz? Ya, prinsipnya Islam mendorong aktivitas yang bermanfaat ya. Dan meminta untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia ya. Bisa jadi di situ untuk kepentingan hiburan, tetapi kita bisa lihat hiburan yang edukatif, jangan sampai hiburan yang justru membahayakan. Nah, petasan terutama dilakukan oleh anak-anak itu kan potensi membahayakan ya. Di samping juga itu membakar sesuatu yang nggak bermakna yang bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat ya. Ayat Al-Quran menegaskan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kamu melakukan aktivitas yang mubazir. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang-orang yang mubazir itu menjadi temannya setan. Kenapa? Ya, Ustadz. Menjadi menarik kan, bikin petasan begitu. Apalagi kemudian membahayakan. Tetapi kalau misalnya main kembang api, kemudian untuk kepentingan permainan anak yang itu ada sisi edukatif, diberikan penjelasan, didampingi, ya yang paling penting adalah soal edukasi dan juga pendampingan. Jangan sampai kemudian melakukan langkah-langkah yang justru membahayakan, apalagi kemudian disalahgunakan untuk kepentingan tawuran, untuk kepentingan konflik ya. Kan ada juga itu geng anak muda A dengan B saling lempar petasan yang akhirnya bukan hanya sekedar membahayakan dia, tetapi membahayakan orang lain. Ada yang sampai rumahnya terbakar hanya gara-gara persoalan petasan. Nah, langkah kepolisian untuk memitigasi dampak negatif itu saya kira perlu diapresiasi ya. Tetapi pada saat yang sama harus juga fair dalam konteks pencegahan itu mulai dari hulunya, ya, mulai dari sumbernya. Jangan sampai kemudian yang dirazia itu adalah si pembeli, sementara penjualnya enggak. Sama jadi, saja ya Ustaz. Makanya di dalam konteks Islam itu ada yang disebut sebagai saddud dzari'ah, mencegah perbuatan yang berdampak buruk mulai dari hulunya. Bisa jadi aktivitas untuk memproduksi kembang api itu nggak melanggar hukum, tetapi kalau dampaknya menyebabkan madarat, maka dia bisa dicegah. Apalagi sebenarnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita itu ada larangan kepemilikan
bahan peledak atau bahan yang punya potensi meledak. Nah, petasan itu kan bisa dikualifikasi itu ya, apalagi ini dulu zaman saya juga main sih sebenarnya. Saya juga Ustadz. Pernah, karena memang menyenangkan ya Ustadz, belum tahu bahayanya. Petasan bahkan bikin sendiri, meracik ya, ada obatnya sendiri, ada sumbunya sendiri, kemudian bikin dari buku tulis. Jadi buku pelajaran kita itu habis buat petasan. Ini pengalaman lucu dari Ustadz Niam. Nah, ini zaman Dan jahiliyah ternyata itu dulu berbahaya ya Ustadz. Iya, di satu sisi ada kreativitas sih, tapi di sisi yang lain ada bahaya. Terus gede-gedean petasan, bahkan ada saudara saya yang kena petasan salah satu adiknya Kapolda Jawa Tengah Setelah itu sekarang kapok, baru kapok ya Ustaz. Iya, artinya apa? Memang kita butuh edukasi ya. Di samping soal penegakan hukum juga perlu terus edukasi dan juga pendekatan secara bijak ya, agar aktivitas untuk kepentingan menyongsong semarak Ramadan dan juga Idul Fitri ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif, serta semaksimal mungkin kita bisa menghindari hal-hal yang bersifat negatif, apalagi sampai destruktif dan juga membahayakan orang lain. Masya Allah, selain membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri seperti tadi cerita Ustadz Niam, juga ini bisa merembet ke tindak pidana lainnya Ustadz, bisa dikenakan undang-undang dan menghabiskan uang. Betul kata ibu saya nih Ustadz dulu. Saya waktu mau main petasan itu sama aja membakar uang, begitu, sama aja membuang-buang uang. Nah ini bagaimana ini tanggapannya Ustadz? Ya betul sekali ya. Ini aktivitas yang hanya sekedar kesenangan, tetapi nilai kemanfaatannya kurang optimal ya. Benar bahwa di situ ada manfaatnya, tetapi kalau dibandingkan dengan madarat dan tabdzirnya lebih besar. Maka di dalam konteks ini maka ada kaidah fikih nih di dalam aktivitas keseharian kita juga, ketika ada timbangan mafsadah dengan maslahah, ada bahaya, ada manfaat nih. Pasti di dalam kehidupan keseharian kita pernah dihadapkan kepada dua pilihan seperti ini. Melakukan akan datang manfaat, meninggalkan ada manfaatnya juga. Melakukan akan menimbulkan mafsadat, nggak melakukan juga akan mafsadat. Maka dalam kondisi yang seperti ini ada kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Artinya menghindari mafsadah harus didahulukan daripada keinginan untuk memperoleh kemaslahatan. Sekalipun maslahatnya hakiki ini, maslahatnya jelas. Apalagi main petasan itu kan maslahatnya lebih kepada menurutin keinginan, bukan kebutuhan kan? Dan mubazir ya iya, Ustadz, bukan ya, kebutuhan, tapi hanya begitu. sekedar keinginan. Keinginannya pun juga keinginan lebih kepada keinginan semu ya. Sementara manfaatnya tidak hakiki. Dan bahayanya jelas gitu kan. Di situ pasti ada tabdzir, kemudian potensi untuk membahayakan orang lain, petasannya salah arah kemudian meledak ke tempat yang lain, itu kan seringkali terjadi. Apalagi petasan apa namanya itu, petasan yang lari-lari itu, mercon tadi katanya. Petasan mercon ya. Macam-macam nih Ustadz jenisnya, ya betul. Iya, yang bisa jalan kemana-mana. Petasan kupu-kupu katanya Ustadz. Kupu-kupu, apalah namanya macam-macam itu kan. Bisa mengejar gitu ya Ustadz, itu bahaya sekali itu Ustadz. Potensi membahayakan orang lain, kemudian mengagetkan orang lain. Nah ini yang seringkali juga membahayakan, apalagi kalau ada orang jantungan begitu, tiba-tiba ada suara meledak kenceng gitu, ini justru menyebabkan hal yang bisa mengancam jiwa, sampai bisa mengancam jiwa. Iya, sudah. Jadi semoga setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Niam tadi, anak-anak muda nih khususnya tidak lagi main petasan, mending uangnya buat beli takjil. Ya Ustadz, lebih bermanfaat. Mending untuk disedekahkan, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mending disedekahkan, betul. Baik Ustadz Niam, kita menuju ke informasi berikutnya.